Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Adik-adik peserta apa ini? Daurah marhalah. Daurah marhalah Kahmi. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini dipecah menjadi 12 pembahasan. Ini yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama, wa'adallah. Coba lihat terjemahnya. 1. Wa'adallah. Allah sudah berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, kira-kira Allah itu mengingkari janjinya tidak? Jadi kalau ada yang tak terwujud, katanya kalau kita puasa, kita sholat, kita haji, kita zikir, kita baca Quran, kita akan menang. Kenapa kita kalah? Kenapa tak sesuai kenyataan? Katanya janji Allah akan menolong. Sebetulnya Allah ingkar janji atau kita tak cukup syarat untuk menerima janji Allah? Kita tak cukup syarat menerima janji Allah SWT. Salah satu contoh janji Allah. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa an ardi'ihi, susukan anakmu. Maksudnya Musa, sebelum kau hanyutkan ke sungai Nil, susukan dia. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut nanti dia hanyut, nanti dia mati dimakan kuda Nil karena dihanyutkan di sungai Nil. Fa'alqihi fil yammi, kalau kau takut anakmu ini nanti disembelih oleh Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya rasul. 2 perintah Allah, 2 janji Allah. Susukan dia, hanyutkan dia. Janji Allah, dia akan kembali dan dia jadi rasul. Terwujudkah 2 janji Allah kepada Musa? Balikkah Musa kepada ibunya? Balik. Dan dia jadi rasul. Kasus Nabi Musa, kasus Nabi Isa alaihissalam, ketika datang tentara-tentara Romawi mau menangkap dia, maka Allah berjanji menyelamatkan dia. Lalu apa yang terjadi? Barrafa wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Barrafa'ahullah wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya benar-benar yakin. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat dia. Janji kepada Isa terwujud, tertunaikan. Janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti Nabi Muhammad sebelum meninggal dia akan
menguasai Jazirah Arab. Sebelum Nabi meninggal, Jazirah Arab yang belum pernah terkuasai waktu itu karena terpecah kabilah-kabilah, dikuasai oleh Nabi Muhammad. Diungkapkan ke dalam sebuah kalimat, lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang dengan cahaya tauhid. Wa'adallah, dan satu hari orang Islam berkata, innaka la tukhliful mi'ad, kau tak akan ingkar janji ya Allah. 70 pasukan pemanah di atas Jabal Rumat. Rumat bentuk jamak dari Ramin. Ramin pemanah, Rumat pasukan pemanah. Kalian di atas Jabal Rumat ini mengawasi dari atas, aku di bawah perang dengan sahabatku, kata Nabi. Kalau nanti kalian lihat aku menang, kalian jangan turun. Kalau kalian lihat nanti aku kalah di bawah, kalian juga jangan turun. Kenyataannya Nabi dengan sahabat di bawah itu menang apa kalah? Perang Uhud kalah. Kenyataannya Nabi SAW di bawah pada putaran pertama itu menang. Lalu apa yang dilakukan oleh 70 orang yang di atas itu? Turun mereka. Untuk apa turun? Tak tahan dia, menengok tombak, baju besi, ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya berputar pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum Islam, dia panglima perang. Dia pukul dari belakang. Akhirnya kalah pasukan Nabi. Nabi dibawa lari naik ke tepi bukit Uhud. Pecah, patah giginya, berdarah pelipisnya, menetes di pipinya. Sahabat datang minta doa. Kau kan punya doa mustajab ya Rasulullah. Kalau kau berdoa satu saja rata mereka dengan tanah. Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka hidayah. Mereka berbuat ini karena tak tahu. Kenapa tak datang pertolongan Allah? Apa keyword kata kuncinya? Kenapa tak datang pertolongan Allah? Karena sekali saja melawan perintah Nabi. Jangan turun ke. Sekarang orang mana pertolongan Allah? Mana pertolongan Allah? Pertolongan Allah tidak akan turun kalau kita tidak mengikuti betul-betul tulus. Itu contoh kasus. Nabi masih hidup lagi. Sahabat-sahabat ada bersama mereka yang radhiyallahu anhu. Bisa kalah. Kenapa? Sekali melawan perintah Nabi. Kalau sekali aja melawan perintah Nabi kalah, apa lagi berkali-kali? Jadi pahami janji Allah akan terwujud kalau kita cukup syarat untuk menerima janji. Makanya setiap disebut kata Allah Subhana, Maha Suci Allah. Apa maksud Subhana di situ? Jangan pernah terpikir di otak, kepala, di lintasan hati, di ujung lidah, di tepi bibir kita berkata Allah tak tunaikan janji. Tapi katakanlah kami yang belum cukup syarat. Wa'adallah, Allah berjanji. PNS berjanji kepada negara. Adik-adik kami berjanji kepada pengurus. Peserta berjanji kepada narasumber. Allah menjanjikan kepada siapa? Wa'adallahu allazina aman, kepada orang yang percaya. Cemana kita mau berjanji pada orang yang tak percaya? Kapan kau bayar utang? Bulan depan Pak Ustaz. Saya tak percaya. Dari mukamu aja nampak tanda-tanda kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Alladzina aman, percaya. Percaya kepada yang nampak, biasa.
Tapi iman adalah percaya kepada ghaib yang tak nampak. Kiraman katibin ghaib, azab kubur ghaib, mungkar nakir ghaib, surga neraka ghaib, Malik Ridwan ghaib, ruh ghaib. Puncak dari segala yang maha ghaib adalah Allah. Tuh, Allah hanya mau menjalin perjanjian memorandum of understanding dengan orang yang percaya kepada yang ghaib. Ada rupanya orang yang tak percaya kepada yang ghaib. Ya Musa lan nu'mina laka hatta, wahai Musa, kami tak beriman, tak percaya kepadamu hatta narallah, sampai kami melihat Allah jahrah. Apa arti jahrah? Jahar. Apa arti jahar? Nyata, jelas. Kelompok ini sekarang disebut dengan materialism. Materi, benda. Kalau tidak benda, aku tak percaya. Bisa ditengok mata, bisa disentuh tangan, bisa ditangkap dengan panca indera, berarti dia ada. Kalau tak bisa ditangkap dengan mata, tak bisa dirasa dengan tangan, tak bisa dirasa dengan alat panca indera, berarti dia tidak ada. Iman menanamkan keyakinan bahwa dia ada padahal tak nampak. 13 tahun tiba-tiba diringkas menjadi 13 tatap muka setelah potong mid semester dan ujian akhir semester, libur banjir, libur asap, ditambah lagi tak jumpa sama dosen sama sekali, online. Gimana mau menanamkan nomor 2 itu? Sedangkan bersama dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tidur dengan Nabi. 13 tahun perlu menanamkannya. Jadi sebetulnya kalau antum menjalani kesulitan-kesulitan hidup, sesungguhnya itu adalah cara cepat Allah supaya antum menyadari bahwa ada Dia ketika antum dalam kesulitan. Setiap kita ini punya kesulitan hidup macam-macam. Disitulah baru kita menyadari bahwa kita meyakini Dia yang maha ada. Karena cerita tentang ini tak bisa ditanamkan lewat pertemuan 2 SKS, tapi dia dirasakan oleh orang-orang. Ketika Nabi Musa alaihissalam terusir dari Fir'aun, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung. Allah sebenarnya ingin merasakan kepada hati Musa bahwa kau hanya dengan aku saja, Musa. Ketika Nabi Yusuf dicampakkan saudara-saudaranya ke dalam sumur tua, tak ada tempat bernaung. Sebenarnya Allah ingin membuat Yusuf merasakan tak ada tempat bergantung. Jatuh ke dalam sumur, tali tak bertimbang. Allah ingin merasakan bahwa kau hanya berpegang kepada Nabi Muhammad SAW. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Allah ingin melepaskan dia dari segala keterikatan benda supaya kita merasakan alladzina Jadi kalau antum menjalani sesuatu kesulitan dalam hidup, itu kurikulum silabus dari Allah. Punya ayah, mati. Punya emak, mati. Punya calon, dilarikan orang. Ada serap satu lagi, tak mau pula dia sama awak, susah. Sebenarnya Allah ingin membuat kau bergantung dengan Dia yang tak nampak itu, supaya sujudmu lebih lama, supaya menangismu lebih khusyuk, supaya tidurmu, kantukmu hilang di tengah malam. Begitu cara Allah. Jadi jangan suudzon sama Allah. Ana inda husni zanni abdi bih. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku.
Tapi perenungan itu bisa dirasakan orang kalau dia tak sibuk main handphone. Tak sempat kita berpikir dibantai handphone ini. Matikan handphone, merenung sejenak, apa sebetulnya yang diinginkan Allah dari aku, supaya aku bergantung kepada Dia. Connecting kita kuat dengan Dia. Itulah sesungguhnya kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan itu. 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Tak ada tempat bernaung. Tapi saat itu dia punya satu pegangan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Siapa itu? Jonah, kata orang barat. Yunus dalam bahasa Arab. Istri durhaka, anak durhaka. Semua orang mengejek gila karena membuat kapal di tengah gurun pasir. Kalau tidak punya keyakinan yang kuat bahwa air akan datang, semua orang mengejek. Bukan sekedar mengejek mulut, berak mereka di kapal itu. Keyakinan yang kuat. Seluruh dunia mau membunuhmu, menyakitimu, memudaratkanmu. Kalau tidak kata Allah, maka tidak. Semua orang mau mendatangkan manfaat, mau menolongmu. Kalau tidak kata Allah, maka tidak. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah mau menimpakan sesuatu kepadamu, tak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa iyuridka bi khairin, kalau dia mau mengasihi kau sesuatu yang baik, fala radda li fadlih, tak ada pula satu yang bisa menolak. Itulah yang diambil dari Asmaul Husna. Huwan nafi'u huwad darru. Baru dia yang bisa menolak mudarat. Nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau kuat tauhid antum, maka kecil antum melihat benda, kecil antum melihat dunia. Tapi kalau kecil tauhid antum akan terlalu banyak bersandar kepada materi. Penyakitnya kalau sudah terlalu banyak bersandar kepada materi. Yang saya maksud dengan materi ini bukan duit, benda. Abdul Somad ini materi atau non materi? Materi. Antum jangan bersandar ke saya. Karena kalau antum bersandar ke saya, antum akan kecewa. Terlalu berharap bahwa habis acara ini berfoto, ternyata tak dapat. Antum kecewa, antum sakit hati. Itu salah satu. Semakin besar keinginan, semakin besar penderitaan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Kepada siapa? Kepada benda. Sayang betul dengan handphone, hilang handphone. Bisa gila. Jangan gantungkan harapan kepada benda. Terus kalau memang Ustaz tak bergantung harapan kepada benda, kenapa Ustaz masih pakai topi? Kenapa Ustaz masih pakai mikrofon? Sekedar wasilah saja. Kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur, kenal dengan pejabat, sekedar wasilah saja. Tapi bergantung dengan dia, rusak iman antum. Bertambah rukun iman antum jadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa pejabat-pejabatihi. Ini pemimpin-pemimpin masa depan yang hanya bergantung kepada Allah. Tauhidnya mesti dikuatkan. Tapi tauhid itu bukan di ujung lidah tepi bibir. Tauhid itu dibentuk dengan kesulitan-kesulitan hidup. Begitu dapat di dalam sungai, dipecah. Setelah dipecah, dibawa ke darat, dipahat. Setelah dipahat, dipukul, diukir, digerenda. Setelah digerenda, kertas pasir, digosok pakai serpihan intan, barulah jadi batu. Dipukul, dipecah, dipahat, digerenda, digosok, tak juga jadi batu. Berarti kau batu gilingan.
Menghabiskan gerenda aja kau. Bukan batu cincin kau. Sadar diri tahu diuntung lah. Kalau batu gilingan bukan di tangan raja letaknya. Letak kau di dapur untuk menggiling cabai belacan. Tapi dia tetap ada manfaatnya. Afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan manusia ini sia-sia? Tidak. Semakin keras ujian yang kau rasakan dalam hidup, sesungguhnya engkau semakin dilicinkan Allah. Dia ingin membentuk engkau. Maka di antara nabi-nabi itu siapa yang paling keras ujiannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi, kalau antum suruh milih nabi, mau jadi nabi apa lah antum? Alladzina amanu, percaya, yakin walaupun dia tak nampak. Bagaimana cara Allah menguatkan keyakinan? Dikasihnya kau ujian-ujian dalam hidup yang kira-kira ujian itu menurut orang tak akan lepas. Tapi lepas juga pada akhirnya. Itulah membuat engkau menjadi kuat. Jadi kalau nampakmu temanmu enak saja hidupnya, begitu lahir ayahnya pejabat, rumah besar, mobil mahal, sebetulnya Tuhan bukan sayang sama dia. Tapi begitu kau mengalami kesulitan, Tuhan sedang sayang, dia sedang membentuk dirimu menjadi orang yang yakin dengan sesuatu yang tak nampak. Jangan sampai keyakinan tentang sesuatu yang nampak membuat rusak keyakinan sesuatu yang tak nampak. Ada orang miskin tidak punya duit beli jaket. Musim dingin. Tapi dia tetap bertahan hidup. Akhirnya datanglah seseorang menjumpai dia. Kau sudah berapa hari kena hujan salju nih? Sudah seminggu, tak mati-mati. Kira-kira yang membuat dia bertahan hidup itu apa? Keyakinan, kekuatan. Lalu kemudian orang tadi mengatakan, tunggu sebentar ya, ku belikan kau jaket. Satu hari dia tak pulang-pulang beli jaket. Akhirnya begitu pulang dia temukan orang tadi mati. Kenapa seminggu dia bisa hidup? Kenapa sehari dia tak bisa hidup? Ternyata ada tulisan di tangannya. Apa kata dia? Aku bisa bertahan seminggu karena keyakinanku terhadap diriku dan ada kekuatan. Tapi aku tak bisa bertahan sehari karena menunggu janji-janji kepalsuan. Bukan hadis Nabi, dapat di grup WhatsApp. Intinya antum harus punya keyakinan. Kalau orang ateis itu punya keyakinan tidak? Punya. Apa keyakinannya? Ya ateis itulah keyakinan. Ya kita itu. Antum tahu Hitler? Hitler. Coba tulis Hitler di Google. Hitler. Tengok Hitler. Nampak antum tuh gambar Hitler. Kumisnya macam Charlie Chaplin. Ada gambar di bawah itu, gambar nih, burung nasar. Dia kalau mau pidato di belakang dibuat baliho besar burung nasar. Kepala tongkatnya burung nasar. Inilah akidah, inilah iman Hitler, bahwa dia selalu dilindungi oleh burung nasar. Jadi kalau ditanya apa keyakinan? Ada orang keyakinannya bahwa dia dilindungi oleh keris.
Di rumahnya, di kamarnya, di lemarinya, di dindingnya keris. Itulah iman dia, keris. Ustadz, saya tak ada pakai keris, ada di rumah, tapi saya tak yakin keris itu melindungi saya. Lalu apa yang melindungi Ustadz? Setiap saya mau pergi, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masuk ke hutan Talang, masuk ke hutan Akit, masuk ke suku anak dalam, langkahkan kaki, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada satupun yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Kalau ternyata dipatuk ular, mati syahid. Berarti ajal sudah sampai. Tapi kalau antum melangkah dari rumah, hai jin-jin hantu penjaga tanah, jagalah aku. Ternyata mati kau. 2 kali kau rugi. Pertama, kau mati. Yang kedua, mati dalam keadaan musyrik. Habis poin kedua. Sekarang masuk poin ketiga. Wa amilus sholihat. Buah dari iman, keyakinan, mesti ada action. Karena kalau saya tak terjemahkan amal soleh, kalau sudah disebut amal soleh, bayangannya sholat duha, zikir, baca yasin, tahlil. Itu ibadah. Yang dimaksud ini adalah amilus sholihat, action. Jadi kalau antum nanti jadi bupati, action antum apa? Kira-kira kalau antum jadi bupati, apalah action antum? Mau jadi khotib Idul Fitri? Tak perlu antum jadi bupati, jadi anggota IKMI selesai. Action sesuai dengan kekuasaan yang ada di tangan antum. Kalau aku jadi bupati, aku bangun masjid, Islamic Center. Kalau aku jadi anggota dewan, fakir miskin, anak yatim, duafa, sekolah gratis. Amin. Itu buah dari iman tadi. Kenapa banyak sekarang orang punya jabatan tapi tak tahu mau buat apa-apa? 2 kemungkinan. Tak ada iman. Berani sekali Ustaz mengatakan dia tak beriman. Orang dia muslim kok. Ya warisinya saja, bapaknya muslim, dia muslim. Habis itu ya begini aja lah. Kebetulan menang Pak Ustaz. Terus ya udah dapat rumah dinas, mobil dinas. Kalau kebetulan selamat, alhamdulillah. Tak selamat, tangkap KPK. Mesti ada amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Coba hitung di Quran berapa kali diiringkan antara amanu wa amilus sholihat. Amal itu bisa ditengok tak? Bisa. Iman? Tak bisa. Lalu bagaimana cara menengok iman? Dari amal. Khusyuk itu tak bisa ditengok. Tapi gerak, rukuk, sujud, tumakninah bisa dilihat. Jadi tak bisa orang sholat yang anak saya kemari ini terus pasti tanya, kau kenapa gitu sholat? Khusyuk itu di sini ya. Kata Nabi, idza khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Kalau hatimu khusyuk, anggota tubuhmu ikut khusyuk. Kalau imanmu kuat, pasti actionnya juga kuat. Berarti kalau actionnya tak kuat, imannya lemah, low bad. Jangan sampai dilupakan itu. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati, iman. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, lidah. Wal amalu bil arkan, ada action, ada perbuatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang polisi, yang tentara, yang pengacara, lawyer, advokat, yang hakim, jaksa, sesuai dengan kemampuan. Yang dokter spesialis, sesuai dengan kemampuan. Tapi dia mesti amilus soleh. Allah cuma minta 2 itu aja, tak banyak-banyak. Beriman kau, beramal soleh. Iman batin, amal soleh zohir. 2 ini ada 4. La yastakhlifannahum fil ardi. Apa terjemahnya?
Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kalau kau beriman dan beramal soleh, Allah jadikan kau berkuasa di muka bumi. Jangankan di muka bumi, di rumahnya aja pun tak berkuasa. Jangankan di rumah, di kamarnya pun dia tak berkuasa. Jangankan di kamar, di dalam dirinya pun dia tak berkuasa. Salahnya apa? Karena iman tak kuat dan tak ada amal soleh. Jadi masa-masa usia antum inilah masa penempaan iman dan amal soleh dari sekarang. Tak bisa antum berpikir, sekarang masih muda, nyantai-nyantai aja dulu. Nanti insya Allah kalau udah agak-agak umur 40 dia otomatis kita ini jadi beriman dan beramal soleh. Mana bisa? Otomatis mati ya. Kalau otomatis beriman dan beramal soleh mesti dibentuk dari sekarang. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, la yastakhlifannakum fil ardi, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Contohnya Pak Ustadz, dulu yang berkuasa di Makkah itu Abu Jahal, Abu Lahab. Setelah itu digantikan Allah, Muhammad SAW. Dulu yang berkuasa di Mesir itu Fir'aun. Lalu kemudian diganti Allah SWT. Dulu yang berkuasa itu Namrus. Lalu kemudian digantikan Allah SWT. Dulu yang berkuasa itu Konstantin. Lalu digantikan oleh Al-Fatih. Jadi cerita tentang bahwa Allah mendudukkan orang beriman dan beramal soleh bukan isu. Fakta atau fiktif? Fakta. Kalimat hiperbola atau nyata? Nyata, real. Yang diceritakan Al-Quran ini nyata. Cuman dia tak sebut nama. Mana contohnya? 5. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Dikasih Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Dari mulai Nebukadnezar yang disebut dengan Namrus, sampai Parau yang disebut dengan Fir'aun, sampai Talut, Jalut, sampailah di Nusantara ini. Bagaimana kerajaan Meraselu, Malikul Saleh di Aceh. Bagaimana kemudian kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung. Bagaimana kemudian, tapi ketika iman lemah, tumbang. Andalusia, Spanyol, lemah, tumbang. Lemah iman, lemah amal, habis, musnah. Jadi kalau filosof berkata, ketika aku berpikir maka aku ada, itu filosof. Ketika aku berpikir maka aku ada. Kebalikannya, aku tidak ada kalau tidak berpikir. Kalau tak ada berpikir berarti aku tak ada. Islam tidak hanya cukup dengan pikir, lebih kaya daripada pikir. Ketika aku beriman dan beramal soleh, maka aku ada. Kalau aku tak beriman dan tak beramal soleh, berarti tak ada. Itu yang disebut dengan wujuduhu ka'adamihi. Ada, tapi macam tak ada. Laptop rusak. Ada laptop? Ada. Bisa kita pakai, mohon maaf Pak, rusak. Apa gunanya? Campakkan aja. Mesti dirubah dengan iman dan amal soleh. 6. Wala yumakkinanna lahum. Dari kata wala yumakkinan, makkana yumakkinu tamkin. Itulah akar kata fikih tamkin. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih bi'ah, fikih lingkungan hidup. Ada namanya fikih tamkin. Wala yumakkinanna lahum. Terjemahnya baca? Dia Allah meneguhkan, mengokohkan, menguatkan. Siapa yang dikuatkannya? Orang yang beriman dan beramal.
Setelah kau dikasihnya kekuasaan, dibuatnya kau teguh dengan kekuasaanmu itu, bertahan sampai ratusan tahun. Wala yumakkinanna lahu. Berkuasa dalam bidang apa? Bangunan. Kalau masalah yang dibanggakan itu bangunan, hebatlah Fir'aun. Sampai hari ini piramid tak tumbang-tumbang, batunya sebesar kulkas. Kalau masalah yang di bangunan, maka hebatlah kuil Petra yang ada di Yordania. Bukan itu. Lalu yang bertahan tidak tumbang itu apa? Nomor 7. Dinahumul ladzi irtada. Nomor 7 apa terjemahnya? Agama. Agama itu adalah nilai. Agama bukan bangunan. Jadi Nabi tak ada meninggalkan bangunan. Coba antum lihat di Makkah, Madinah, bangunan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Ka'bah Pak Ustaz, Ka'bah udah ada sebelum Nabi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang ditinggalkan Nabi itu adalah din, nilai. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Ajaran Nabi ratusan ribuan tahun yang lalu. Sekarang dipopulerkan orang, buat lingkaran, kasih mata, kasih huruf U, keeps smile. Nabi punya ajaran. Macam-macam orang barat mensosialisasikan senyum, nilai. Agama itu adalah nilai. Bedanya ada nilai dari manusia, sedangkan Islam nilai dari Allah SWT. Maka dikuatkannya agama kan, dikuatkannya semua masyarakat mengikuti keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena dasarnya adalah iman dan amal soleh. 7, 8. Setelah kuat agamamu, pertama berkuasa dulu. Setelah berkuasa, kokoh. Setelah kokoh, baru bisa menyebarkan agama. Setelah agama tersebar, wala yubaddilannahum, digantinya, berganti baju, berubah casing, berubah isi. Apanya yang berganti? 9. Min ba'di khaufihim amna. Dari rasa takut menjadi aman. Takut bensin naik, takut tak makan harga pangan impor beras, takut PKI mengamuk, takut naik penguasa zalim karena dipilih dengan money politik. Takut. Dari mana datang ketakutan itu? Dari kecurangan. Kenapa muncul kecurangan? Karena orang tidak menjalankan agama. Kenapa agama tidak bisa disebarkan? Karena tidak kokoh. Kenapa tidak kokoh? Karena tidak berkuasa. Kenapa tidak berkuasa? Karena tidak beramal soleh. Kenapa tidak beramal soleh? Karena tidak beriman. Nampak kaitannya? Jelas? Menceramahnya antum ni macam bercakap sama orang bisu. Tapi karena saya sudah terbiasa, saya cuek aja. Keras-keras ngomongnya. Dia masing master itu saling kait mengait itu. Setelah rasa takut, maka datang rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Sekarang ni antum, hati antum merasa tenang tak? Tenang. Tenang itu tak bisa kita, karena setiap orang punya masalah masing-masing. Ada orang nampaknya tenang, nampak rupanya stres. Pergilah antum ke rumah sakit jiwa. Besok pergi antum ke kilometer 11. Di situ antum menemukan orang nampak tenang. Tiba-tiba ketawa dia sendiri. Ada orang yang nampaknya
tenang, tapi masalah. Jadi ketenangan itu adalah ketika orang merasa ada yang lebih besar dari masalahnya, yaitu Allah. Kalau antum mengatakan tenang itu kalau nggak ada masalah, Pak Ustaz, hidup ini nggak ada orang nggak ada masalah. Ketenangan akan antum dapat ketika antum merasakan bahwa Allah lebih besar dari masalah. Ketika kau mengatakan bahwa masalahmu lebih besar daripada Allah, dua kali kau salah. Yang pertama, kau udah syirik, bukan menduakan Allah, malah kau mengatakan Allah kecil, masalahmu besar. Yang kedua, tak sesuai ucapanmu dengan keyakinan. Ucapanmu mengatakan Allahu Akbar. Kalau gitu kau rubah saja, masalahku akbar. Agama mengajarkan engkau wala yubaddilannahum, digantinya. Sekarang orang banyak kalau dia sudah hijrah beragama menjadi religius, akhirnya berganti. Wala yubaddilannahum, berganti, menukar. Apanya yang berganti sekarang? Berganti. Dulu pakai celana jeans, sekarang pakai celana gantung. Dulu tak berjenggot, sekarang udah berjenggot. Kira-kira itu baik apa tak baik? Baik. Tapi ada yang substansi di situ, bukan yang berganti itu bukan casingnya, tapi isinya, signal. Tak boleh nilainya, tak boleh antum aja orang dulu kau pakai celana jeans, sekarang pakai jubah pula. Pakai jubah bagus, apa salahnya? Dulu kau tak berjenggot, sekarang berjenggot, apa salahnya? Tapi ketika dia membatasi diri bahwa yang berubah itu hanya fisiklinya, dia sedang salah, dia mesti diluruskan. Karena di situ disebut yang berubah itu adalah mim ba'di khaufihim amna. Setelah takut datang rasa aman, tentram. 10. Ya'budunani, mereka menghambakan dirinya hanya kepadaku. Memangnya ada manusia yang tak menghambakan diri kepada Allah? Ada. Menghambakan diri kepada siapa? Atasan. Menghambakan diri kepada siapa? Jabatan. Menghambakan diri kepada siapa? Harta. Menghambakan diri kepada siapa? Manusia. Hambakanlah diri kepada Allah. Mengapa dia tak menghambakan diri kepada Allah? Jawabannya nomor 9. Karena takut. Mesti menghambakan diri kepada atasan. Kalau tidak menghambakan diri kepada atasan, nanti tak dikasihnya proyek. Kalau tak dapat proyek, nanti bini tak bisa ikut arisan jalan-jalan ke luar negeri. Nanti anak tak bisa dapat mobil baru. Ketakutan-ketakutan inilah yang dirubah menjadi aman, tentram. Buahnya nomor 10. Kau akan menghambakan diri hanya kepada Allah. Saya tak mau anak kami menghambakan diri tak kepada Allah. Bersaut-sautan suara azan, hayya 'alas shalah, sibuk lari dari kegiatannya. Habis itu barulah dia katakan Allahu Akbar. Jam 3 salat zuhur. Sesungguhnya kau hamba apa? Hamba Allah apa hamba setan? Tak sesuai. Asal dengar suara azan, ambil wudu salat. Antum mesti nomor 10, ya'budunani. Kau mesti menjadi hamba Allah. 11, la yusyrikuna bi syai'a. Orang kalau sudah menyembah Allah, adakah kemungkinan dia menyembah yang lain? Ada, tuh 11. Mestinya kan cukup itu 10. Ya'budunani, titik. Tapi ditambah Allah, la yusyrikuna bi syai'a. Jangan duakan aku dengan yang lain. Kau sembah Allah, tapi kau piara tuyul. Kau sembah Allah, tapi kau dekat dengan klinik. Kau sembah Allah, tapi kau punya penasihat spiritual, dukun. Kau sembah Allah, tapi sebelum nikah kau tengok juga bintangnya Pisces, Sagittarius, Taurus, cocok apa tak cocok. Kau sembah Allah, tapi kau masih tanya ini arah tempat tidur sesuai tidak dengan Feng Shui Hong Shui.
la yusyrikuna bi syai'a. Jangan kau duakan aku dengan dukun, jangan kau duakan aku dengan sinse, jangan kau duakan aku dengan hantu jin. Ya'buduna nih, kau mesti sembah aku saja. Allah tak mau diduakan. Setelah bersih tulus, barulah ditutup dengan 12. Wa man kafara, siapa yang kafar, ditutupnya telinganya, ditutupnya hatinya, tak mau menerima 11 ini. Ba'da dzalik, padahal sudah jelas bagi dia. Faulaika humul fasiqun. Sesungguhnya mereka itu fasik. Fasik itu apa? Sudah keluar dari Islam, tapi tak keluar. Fasik artinya buah kurma yang sudah matang. Jeruk kalau sudah matang, keluar tak dari kulitnya? Buah jeruk kalau sudah matang, keluar tak dari kulitnya? Keluarlah. Mana ada antum makan jeruk sama kulit-kulitnya? Ini udah pelatihan yang keberapa orang? Bisa dia membedakan. Baru makan kayak Durian kalau sudah matang keluar tak dari bijinya? Keluar dari kulitnya. Tak ada orang makan kulit durian. Tapi ada buah yang dia sudah matang tak mau keluar, seperti padahal dia sebetulnya sudah keluar. Itulah yang dimakan sama kulit-kulitnya, apa? Kurma. Kurma masak. Ada di antara kalian nih waktu mau buka puasa, kau lagi ngapain? Mengupas kurma, Mak. Kurma itu seperti sudah keluar, tapi tak keluar. Sudah dia fasik. Sebetulnya dia sudah keluar karena menolak ini. Tapi dia tidak kafir. Masih takut mau dikatakan, setengah-setengah kafir lagi. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Fasik, orang yang sudah melihat kebenaran, mendengar kebenaran, tapi tak mau mengamalkan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Sekarang kita mundur. Mundur dari 11, 10, 9, 8, 7. 11. Kenapa orang masih mempersekutukan Allah? Jawabannya 10. Karena dia tidak tulus menyembah Allah. 10. Kenapa dia tak tulus menyembah Allah? Apa efek gara-gara tak tulus ini? 9. Karena dia masih ada rasa takut kepada selain Allah. Kenapa dia masih ada rasa takut kepada selain Allah? 8. Karena dia belum bertukar, belum berganti, belum berubah. Yang berubah baru hanya casingnya. Yang berubah hanya baru bank konvensional ke syariah. Yang berubah hanya baru dari lagu-lagu ke lagu religi. casing. Ya. Apa yang membuat orang bisa berubah? 7. Din. Bagaimana din itu bisa kuat? Wala yumakkinan, mesti kokoh. Bagaimana cara bisa supaya kokoh? Maka mesti berkuasa. Syarat untuk punya kekuasaan mesti ada action. Syarat orang bisa action mesti ada iman. Kait mengait. Dari atas sampai ke bawah, bawah sampai ke atas, tak keluar. Surat An-Nur ayat 55. Ayat 56 adalah buahnya. Kalau sudah komplit 55, barulah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana mau aqimus shalah wa atuz zakah kalau masih kacau balau 1 sampai 12 ini? Itulah perenungan kita pada malam hari ini. Saya sampaikan materi ini selama 50 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Antum dengarkan bolak-balik berkali-kali kalau tak paham. Tak juga paham, berarti antum perlu banyak-banyak baca selawat supaya terbuka pintu hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau susah memahami sesuatu, banyak-banyak selawat.
Allah membukakan pintu hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq, membuka segala yang terkunci, wal khatimi lima sabaq, menjadi penutup bagi yang lalu-lalu, nasiril haqqi bil haqq, menolong kebenaran, al-hadi ila siratikal mustaqim, membimbing ke jalan yang benar, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kalau tak hafal selawat itu selawat biasa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Antum sholat, mungkin sholat antum tak diterima. Antum puasa, mungkin puasa antum tak diterima. Antum zikir, mungkin zikir antum tak diterima. Tapi kalau antum berselawat, pasti selawat antum diterima. Berkat siapa? Berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah 12 poin dari surat An-Nur ayat 55. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.